sebetulnya selalu ada jalan. Karena ketika seseorang terus-menerus menolak pasangan, maka banyak hal yang akan terdampak di tengah kehidupan rumah tangga kita. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas masih seputar permasalahan kehidupan rumah tangga. Ya, kehidupan rumah tangga memang selalu ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul di tengahnya, dan kita akan bahas yaitu kita akan membahas 6 alasan istri menolak hubungan suami istri. Nah, tentunya sahabat semua sudah pernah memahami, sudah pernah merasakan betapa nggak enaknya perasaan ini ketika pasangan kita secara baik secara halus maupun secara kasar itu menolak apa yang menjadi keinginan kita. Nah, perasaannya ini seperti apa? Kita paham tentunya ketika seorang istri yang memang saat dibutuhkan dalam hal demikian itu menolak. Nah, kita akan bahas alasannya itu apa saja ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga dukung terus channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar di setiap harinya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, memang ketika seseorang merasa keinginannya itu tidak dipenuhi walaupun 6 tanda ini tidak semuanya menggambarkan bahwa ketika seseorang menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangan, terutama istri menolak keinginan suami pada saat itu, ini semuanya belum tentu menandakan bahwa ia memang punya selingkuhan. Ini belum, tidak semua namun kita akan bahas satu persatu. Yang pertama biasanya adalah karena adanya faktor usia. Ini adalah faktor yang memang perlu sekali dipahami. Banyak hal yang harus dilakukan agar kemesraan di usia tua ini tetap terjaga. Banyak hal tentunya yang harus dilakukan ketika sudah bicara tentang usia. Berarti di sini dibutuhkan hal-hal yang bisa mendukung agar keintiman tetap terjaga. Misalnya adalah olahraga teratur, makan teratur, dan juga tidur teratur. Ini juga bisa menjaga keharmonisan walaupun di usia senja. Ini solusinya. Lalu yang kedua adalah adanya faktor psikis. Ini adalah hal yang memang sulit dipahami oleh orang lain. Jadi orang tahunya itu ketika si suami mengajak istri ini, wong nganggur kok nggak mau, mestinya kan begitu dalam hatinya. Bukan itu permasalahannya, namun banyak hal yang memang perlu diperhitungkan. Nah, namun tentunya di sini bukan berarti istri bisa dengan kapan saja menolak suami. Tentunya itu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Jadi di sini ketika seorang suami dan istri atau kita melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, tentunya banyak faktor, banyak hal yang memang ikut di dalamnya. Dibutuhkan faktor ketenangan dari sisi batiniah tentunya, karena pada saat melakukan hubungan suami istri dibutuhkan sebuah konsentrasi khusus yang tidak boleh memikirkan hal lain. Karena ketika memikirkan hal lain maka bukan kenikmatan yang didapat, tapi rasa kesal dan kecewa yang dirasakan. Ini. Yang ketiga adalah karena adanya faktor kesibukan atau capek bekerja. Ini. Jadi tentunya rasa capek ini kan tentu ada pada setiap manusia. Namun tentunya sebagai seorang istri yang baik harus bisa membagi waktu. Membagi waktu, terus terang saja bicara baik-baik dengan suami. Biasanya ketika suami sudah ingin ini, suami mau melakukan apa saja. Misalnya istri bilang saya capek, pijitin mau nggak, nanti kita main. Ini pasti Jadi pinter-pinternya lah sebagai seorang istri walaupun sudah merasa capek. Karena ketika si suami punya kemauan, biasanya jangankan suruh mijitin istri,
suruh yang lebih dari itu pun banyak yang mau. Ini rahasia yang harus kita ketahui, bahwa sebetulnya selalu ada jalan. Karena ketika seseorang terus-menerus menolak pasangan, maka banyak hal yang akan terdampak di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya, rumah tangga kita nanti akan terasa hambar, ya, berdua terasa sendiri, punya terasa tidak punya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan pada akhirnya mengarah ke perselingkuhan. Ini yang tidak boleh terjadi di tengah kehidupan rumah tangga siapapun, ya. Lalu yang keempat bisa jadi adalah adanya orang ketiga, walaupun itu tidak semua. Perbedaan ketika adanya orang ketiga ini tidak bisa menjelaskan atau tidak mau menjelaskan. Tidak seperti yang dialami ketika seseorang ini merasa capek, ngantuk, dan sebagainya, dia akan terus terang bilang kepada suaminya. Tapi ketika kebetulan dia ada orang ketiga, di saat dimintai keterangan, ia ogah menjelaskan itu. Intinya rasa tidak suka atau bentuk penolakannya itu akan jauh lebih kasar dari yang biasanya. Ya, ini. Lalu yang kelima adalah bisa jadi adalah secara umum memang kepercayaan, rasa kasih sayang, ya, terutama rasa cinta ini semakin tua akan mengalami penurunan. Termasuk begitu pula kepercayaan. Kepercayaan ini bisa pudar karena mungkin salah satu di antaranya pernah merasa dibohongi, sehingga berat, ya, itu perlahan dapat memudarkan kepercayaan seseorang terhadap seseorang ketika seseorang sudah merasa dibohongi, ya, sudah ketahuan lah, ya, sudah pernah merasa dibohongin. Hal ini akan justru semakin hari akan semakin mudah memudarkan sebuah kepercayaan, walaupun tentunya kita berbohong dengan pasangan kita ini, misalnya, mohon maaf, ini tidak tiap hari, tapi ketika kepercayaan sudah menurun, maka akan sulit didapat kepercayaan berikutnya. Yang terakhir adalah monoton. Ini banyak, ini juga bisa menjadi salah satu pendorong pada akhirnya berselingkuh karena ia memiliki seorang pasangan yang monoton. Misalnya seorang melakukan hubungan suami istri ini sama sekali tidak ada variasinya. Itu saja tentunya karena kebosanan ini sudah menjadi sifat bagian dari sifat manusia, ya, yang memang tidak bisa dihilangkan. Bisa jadi rasa bosan ini kan dimiliki oleh setiap orang sebetulnya. Namun bagaimana caranya kita mengusir rasa bosan? Itu adalah tugas kita, ya. Jadi jangan monoton. Itu bisa menimbulkan kebosanan. Nanti kalau terjadi perselingkuhan, ini salah siapa, ya. Nah, sahabat, itulah 6 hal yang perlu kita pahami sama-sama, bahwa kenapa istri menolak melakukan hubungan suami istri. Ini tentunya kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun secara berlebihan atau menyalahkan begitu saja. Tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya, karena bagaimanapun pasangan yang baik akan selalu memahami perasaan satu sama lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.